Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Arif Pratama dari kelompok 5, ingin menjelaskan tentang tuntunan hukum yang dihadapi akuntan publik. Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesinya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, mentaati kode etik akuntan publik, dan memiliki standar pengendalian mutu. Jika tidak, akuntan publik bisa salah dalam memberikan opini karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal laporan keuangan saat ini sudah dikeluarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 tahun 2011 yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa akuntan publik dikenakan sanksi jika terbukti dalam menjalankan tugasnya dalam terlibat tindakan LK dan PAP. Departemen Keuangan pun membuat berbagai aturan, antara lain menyangkut independen akuntan publik, pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit 3 tahun untuk akuntan publik dan 6 tahun untuk KAP yang memiliki lebih dari satu partner. Akuntan publik bisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien atau berhati-hati. Tuntutan hukum juga bisa terjadi karena businis dalam memberikan jasa profesinya. Tuntutan business factor terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Yang kedua itu audit factor terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Yang ketiga itu audit risk adalah risiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam menyatakannya laporan keuangan mengandung salah saji material. Sekian dari saya, akan dijelaskan selanjutnya pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayati dari PBSE. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab hukum akuntan publik. Di sini saya akan menjelaskan poin ke B, yaitu jenis pelanggaran. Jadi jenis pelanggaran itu ada 4. Yang pertama itu adalah ordinary negligence. Ini termasuk kesalahan ringan dan ini dilakukan secara tidak sengaja. Jadi dapat dikategorikan bahwa pelanggaran ini termasuk pelanggaran ringan. Yang kedua adalah gross negligence. Ini adalah kesalahan agak berat dan seharusnya ini tidak terjadi pada seorang akuntan publik apabila akuntan publik itu menerapkan due professional care. Yang ketiga adalah constructive fraud, termasuk pelanggaran berat di mana seorang akuntan publik itu terlibat langsung ataupun tidak langsung terhadap kesalahan manajemen yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang keempat adalah fraud. Di sini termasuk pelanggaran sangat berat karena akuntan publik itu secara sadar terlibat langsung terhadap kesalahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Nah, keempat pelanggaran yang telah saya sebutkan di atas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Tentunya ketika seorang akuntan publik itu melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi-sanksi. Nah, dalam PMK nomor 17 garing PMK nomor 1 garing 2008 bahwa sanksi-sanksi yang dilakukan oleh akuntan publik kategori sedang maupun kategori berat itu hanya dikenakan sanksi berupa sanksi administratif seperti sanksi peringatan, sanksi pembekuan izin, dan sanksi pencabutan izin seperti yang dijelaskan dalam pasal 62, pasal 63, pasal 64, dan pasal 65. Jadi contohnya itu bisa kita lihat pada
PPAJP, Pusat Pembinaan Jasa dan Akuntansi Penilai, dan juga pada Bapepam dan lembaga keuangan lainnya bahwa sanksi yang dikenakan terhadap akuntan publik itu berupa sanksi administratif. Contoh pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik yaitu membantu suatu perusahaan yang pada saat itu mengalami kerugian dan sulit untuk melakukan operasinya. Dalam hal itu, akuntan publik itu mencoba merekayasa laporan keuangannya untuk kemudian diajukan kepada bank, dan nantinya bank itu dapat memberikan kredit terhadap perusahaan tersebut. Namun apabila di kemudian hari itu ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dan akuntan publik itu, maka bank itu bisa menuntut perusahaan maupun akuntan publik yang secara hukum itu dapat mengajukan gugatannya dan meminta ganti rugi terhadap bank maupun akuntan publik yang melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin C, hal untuk menghindari tuntutan hukum. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Pertama, jangan sembarangan menerima klien. Pilih klien yang memiliki integritas. Kedua, pilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. Ketiga, pertahankan independen. Empat, patuhi standar auditing kode etik akuntan publik. Kelima, memiliki sistem pengendalian mutu. Keenam, pahami betul bisnis klien. Ketujuh, lakukan audit yang berkualitas. 8, dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. 9, untuk setiap penugasan harus ada kontak kerja. Ke-10, dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report. Jaga data konfidensial klien. Ke-12, jika memungkinkan, asuransikan jasa profesional yang diberikan. Ke-13, jika memungkinkan, memiliki penasehat hukum. Terakhir, terapkan sikap skeptik yang profesional. Selain itu, ikatan profesi bisa membantu anggotanya dengan cara pertama, menyediakan pelatihan bagi anggota melalui PPL dengan biaya reasonable. Yang kedua, menerapkan pasar review. Ketiga, mengupdate standar auditing dan aturan etika. Keempat, melakukan research di bidang auditing. Kelima, melakukan lobby ke regulator untuk mencegah undang-undang dan peraturan yang merugikan anggota. Keenam, memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan. Terakhir, berikan sanksi yang tegas untuk anggota yang melakukan pelanggaran. Jadi yang disebutkan saya tadi adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Zahra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peer review. Peer review adalah suatu penilaian yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing atau PSA nomor 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bagi akuntan publik yang menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal, peer review dilakukan minimal 1 kali dalam setiap 3 tahun. Sekarang ini peer review dilakukan oleh yang pertama Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian atau PPAJP Kementerian Keuangan RI yang melakukan compliance review. Yang kedua itu tim peer review atau sekarang Dewan Review Mutu IAPI yang melakukan quality review Ferdinand D. Purba dari Kementerian Keuangan RI dan seminar Aldepku tanggal 4 April 2002 menjelaskan beberapa hal tentang compliance review. Compliance review adalah suatu proses pengujian untuk menilai ketaatan akuntan publik atau AP dan kantor akuntan publik atau KAP terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
Selanjutnya yaitu tujuan complete review adalah yang pertama menilai ketaatan AP dan KAP terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Yang kedua yaitu memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga yaitu menetapkan tindak lanjut atau sanksi. Selanjutnya yaitu jenis complete review. Yang pertama regular review berdasarkan rencana review tahunan. Yang kedua yaitu investigative review, yaitu berdasarkan pengaduan masyarakat, hasil regular review, dan berdasarkan informasi yang layak ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tentang quality review, ada dua jenis review yaitu regular review dan voluntary review. Dalam regular review, KAP dan anggota wajib ikut dan mengganti biaya review yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam voluntary review, KAP dan anggota meminta untuk direview dan mengganti biaya review. Yang pertama yaitu scope review, yang kedua yaitu review mutu KAP, tujuan evaluasi yaitu keadaan mutu kantor, SDM, program PPL, ketaatan kepada kewajiban lainnya. Yang ketiga yaitu jasa yang telah diatur dalam standar profesi. Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan apakah praktik KAP atau anggota telah memenuhi tujuan SPM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.